Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari jurusan Akuntansi kelas F. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan aspek ekonomi dengan judul Hubungan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu terhadap ilmu akuntansi berdasarkan kasus tindak suap pengurusan laporan keuangan Kabupaten Bogor tahun 2021. Adapun anggota kelompok kami yaitu Medina Wulandari dengan NPM 223403163, lalu Safira Indah Mutia dengan NPM 223403164, lalu Renita Aprilia dengan NPM 223403165, lalu dengan saya Dwifa Andusti dengan NPM 223403167. Sebelumnya, apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab dengan arti alima yang berarti pengetahuan. Apa isi pengetahuan itu? Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu itu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi. Ia berusaha mencapai generalisasi. Lalu, apa itu pengetahuan? Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut meliputi hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Perbedaan ilmu dan pengetahuan adalah, pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti. Sedangkan dalam arti material, keduanya mempunyai perbedaan. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya, dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Perkembangan iptek saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan The Dark Age atau zaman kegelapan. Lahirlah era yang disebut sejarah Renaissance dan humanisme. Setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu yakni lahirlah revolusi industri. Revolusi industrilah sebagai cikal bakal adanya teknologi. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu ada nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya memikirkan apa yang diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan sebagai dasar pengetahuan ilmu. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga yaitu ada nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Dan yang terakhir yaitu nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. 1. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. 2. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap lingkungan hidup berada dalam titik yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang.
3. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. 4. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana serta penggunaan benda-benda teknologi akan menggantikan peran nilai-nilai luhur. 5. Gaya hidup global akan menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Yang selanjutnya yaitu hubungan Pancasila dan ilmu akuntansi. Sila pertama menunjukkan pertanggungjawaban hasil pekerjaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua menunjukkan keadilan, artinya seorang akuntan harus adil, tidak boleh curang atau mementingkan suatu pihak yang merugikan pihak lain. Sila ketiga menunjukkan penerapan semangat persatuan dan persaudaraan yang dimiliki oleh seorang akuntan untuk merekatkan hubungan antar komponen perusahaan atau aktivitas ekonomi. Sila keempat menunjukkan pengambilan keputusan seorang akuntan, bahwa akuntan tidak boleh mengambil keputusan sepihak, tetapi harus ada musyawarah. Sila kelima menunjukkan bahwa seorang akuntan harus turut serta dalam menyejahterakan rakyat melalui profesinya dengan bersikap jujur. Berikutnya ada contoh kasus tindak suap pengurusan laporan keuangan pemerintah. Kasusnya adalah Tuan AY merupakan Bupati Bogor, tersangka dalam dugaan tindak suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. Penetapan itu disampaikan Ketua KPK Firly Bahuri dalam keterangan pers di kantor KPK. KPK menduga auditor BPK perwakilan Jawa Barat, yaitu Hendra Nur Rahmatullah, menerima suap dari sejumlah pihak. Dugaan ini didalami melalui pemeriksaan dua mahasiswa, yakni Putri Nur Pajrina dan Ginia Kamilia Sufyandi, di Gedung Merah Putih KPK. Selain Hendra Nur Rahmatullah, KPK menetapkan 3 auditor BPK lainnya, yakni Anton Merdiansyah, Arko Mulawan, dan Geri Ginanjar Tri Rahmatullah sebagai tersangka. Kemudian, Bupati Bogor yaitu AY, Sekretaris Dinas atau Sekdis PUPR Kabupaten Bogor yaitu Maulana Adam, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor yaitu Ihsan Ayatullah, dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor yaitu Rizky Taufik turut menjadi tersangka. Kasus berawal dari Tuan AY berkeinginan agar pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat WTP untuk TA 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat. Selanjutnya, BPK Perwakilan Jawa Barat menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan audit pemeriksaan interim atau pendahuluan atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD TA 2021 Pemkab Bogor. Lalu, tim pemeriksa yang terdiri dari Anton, Arko, Hendra, Geri, dan Winda Rizmayani ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai pelaksanaan proyek diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Sekitar Januari 2022, lanjut Firly, diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara HNKRK dengan IA dan MA dengan tujuan mengkondisikan susunan tim audit interim. Menurut dia, Ade menerima laporan dari Ihsan bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan jika diaudit BPK Perwakilan Jawa Barat akan berakibat opini disclaimer. Sebagai realisasi kesepakatan, Ihsan dan Maulana diduga memberikan uang sejumlah sekitar 100 juta dalam bentuk tunai kepada ATM di salah satu tempat di Bandung. Anton kemudian mengkondisikan susunan tim sesuai dengan permintaan Ihsan, di mana nantinya objek audit hanya untuk SKPD tertentu. Proses audit dilaksanakan mulai Februari 2022 sampai dengan April 2022 dengan hasil rekomendasi diantaranya bahwa tindak lanjut rekomendasi tahun 2020 sudah dilaksanakan dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini. Adapun temuan fakta tim audit ada di Dinas PUPR.
Salah satunya pekerjaan proyek peningkatan jalan kandang roda Pakansari dengan nilai proyek 94,6 miliar yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan kontrak selama proses audit. Diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh Ade melalui Ihsan dan Maulana pada tim pemeriksa, diantaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal 10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah 1,9 miliar. Para tersangka saat ini dilakukan pertahanan rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan 16 Mei 2022 di Rutan Polda Metro Jaya hingga Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Lalu, bagaimana keterkaitannya antara materi yang sedang kita bahas dengan kasus tadi? Tentunya kasus ini menunjukkan adanya ketimpangan daripada nilai-nilai Pancasila yang ada. Hal ini merupakan sebuah fenomena besar yang merenggut hakikat Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Dengan tidak didasari pada Pancasila, maka ilmu pengetahuan akan menjadi tidak sejalan dengan apa yang seharusnya terjadi. Bukannya menjadi sesuatu hal yang lebih baik dan terarah, justru menyebabkan banyak perkara hingga perpecahan. Ini merupakan sumber dari materi dan artikel case yang kami bahas pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili anggota kelompok kami untuk memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.